Timnas Indonesia tengah mempersiapkan laga krusial melawan China dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini tidak hanya penting dari segi hasil, tetapi juga menjadi ujian pertama bagi pelatih baru, Patrick Kluivert, dalam mengambil keputusan strategis. Salah satu keputusan yang ditunggu-tunggu publik adalah siapa saja pemain yang akan dipertahankan dalam skuad, dan siapa yang kemungkinan akan dicoret menjelang laga. Kondisi semakin rumit karena dua pemain kunci, Marcelino Ferdinand dan Marten Paes, dipastikan absen akibat akumulasi kartu. Absennya dua pemain vital tersebut memaksa Kluivert untuk merombak formasi dan mempertimbangkan ulang komposisi tim. Dalam situasi ini, setidaknya ada 9 pemain yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dicoret dari skuad karena berbagai alasan, mulai dari performa, taktik, hingga kebutuhan keseimbangan tim. Berikut ulasan lengkapnya. 1. Sandy Walsh, bek kanan. Walsh sempat menjadi pilihan utama Shin Tae-yong, namun performanya dalam beberapa laga terakhir kurang meyakinkan. Kerap kalah duel fisik dan kehilangan posisi, Sandy membuat lini kanan Indonesia rawan dieksploitasi. Dengan gaya permainan agresif dan cepat yang diusung Kluivert, Sandy bisa saja tergeser oleh pemain yang lebih bertenaga seperti Asnawi Mangkualam atau pemain muda lainnya. 2. Edo Febriansyah, bek kiri. Meski memiliki keunggulan dalam kecepatan dan crossing, Edo kerap tidak konsisten dalam bertahan. Dalam beberapa laga uji coba terakhir, ia sering kalah dalam duel 1 lawan 1 dan gagal menjaga kedalaman lini belakang. Kluivert dikenal menyukai bek sayap yang disiplin sekaligus berani naik, dan jika Edo tak mampu menunjukkan perbaikan, posisinya rawan digantikan. 3. Rahmat Irianto, gelandang bertahan, bek tengah. Pemain yang dikenal lugas ini sempat menjadi andalan di lini tengah. Namun, keputusan dan distribusinya kerap membuat serangan Indonesia mandek. Dengan Kluivert kemungkinan besar menginginkan penguasaan bola dan distribusi yang lebih rapi, peran Irianto bisa jadi tergusur oleh pemain seperti Ivar Jenner atau Ricky Kambuaya yang lebih piawai mengalirkan bola. 4. Ramadan Sananta, penyerang tengah. Sananta memang memiliki insting gol yang bagus, namun di level internasional, ia masih terlihat kesulitan menembus pertahanan lawan yang solid. Dengan kemungkinan kembalinya Rafael Struijk dan pemain naturalisasi lainnya, Sananta bisa kehilangan tempat, apalagi jika Kluivert mengutamakan penyerang dengan mobilitas tinggi dan kontribusi dalam pressing. 5. Witan Sulaiman, sayap kanan. Witan adalah salah satu nama besar yang justru mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan terakhir. Keputusan-keputusan yang kurang matang di lapangan serta efektivitas yang menurun membuat posisinya tak sekuat dulu. Jika Kluivert mencari winger yang lebih efektif dan cerdas secara taktik, Witan bisa jadi masuk daftar pemain yang dikorbankan. 6. Dendi Sulistiawan, penyerang. Meski pekerja keras, Dendi kerap gagal memberikan kontribusi konkret dalam bentuk gol atau assist. Gaya bermainnya mungkin cocok di era Shin Tae-yong, namun di bawah arahan pelatih Eropa seperti Kluivert, Dendi bisa jadi dianggap kurang tajam dan tidak cukup klinis di depan gawang. Posisi Dendi kemungkinan digantikan oleh pemain muda seperti Hoki Caraka atau striker diaspora. 7. Muhammad Ferrari, bek tengah. Ferrari adalah prospek muda yang menjanjikan, tetapi masih sering melakukan kesalahan mendasar dalam duel udara dan penempatan posisi. Melawan tim sekelas China yang agresif dan cepat dalam transisi, Kluivert mungkin akan memilih bek yang lebih berpengalaman seperti Elkan Bagot atau Rizky Ridho. 8. Hernando Ari, kiper. Dengan absennya Marten Paes karena akumulasi kartu, posisi kiper utama akan menjadi sorotan. Hernando adalah pilihan logis, namun jika melihat gaya permainan yang mengandalkan build up dari belakang, Hernando bisa saja kalah bersaing dengan kiper yang lebih tenang dalam distribusi bola seperti Syahrul Trisna atau Hilmansyah. Kluivert kemungkinan akan mengevaluasi kemampuan distribusi bola para kiper dengan ketat. 9. Pratama Arhan, bek kiri. Arhan dikenal sebagai pemain penuh semangat dengan lemparan jauh mematikan, namun ia belum menunjukkan konsistensi dalam bertahan. Di bawah pelatih yang mengedepankan stabilitas dan keseimbangan, seperti Kluivert, Arhan bisa saja terpinggirkan jika tidak mampu menunjukkan peningkatan signifikan dalam positioning dan antisipasi. Ketiadaan Marcelino dan Marten Paes, dampak strategis. Absennya Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu tentu menjadi kehilangan besar. Gelandang serang milik KMSK Deinze ini menjadi poros kreativitas dalam lini tengah.
Tanpa Marcelino, Kluivert harus mencari pengganti yang mampu menghubungkan lini tengah dan depan dengan kualitas visi dan passing yang baik. Kandidat potensial adalah Witan yang ditarik lebih ke tengah, atau memainkan Sadil Ramdhani sebagai playmaker alternatif. Sementara itu, Maarten Paes, yang baru menjalani debut bersama timnas, langsung menunjukkan kelasnya. Dengan distribusi bola yang baik dan refleks mumpuni, ketidakhadirannya akan menyulitkan tim. Kiper lain harus siap mengisi kekosongan ini dengan tanggung jawab besar. Strategi Kluivert, siapa masuk, siapa keluar. Sebagai pelatih baru, Patrick Kluivert tentu membawa filosofi permainan Eropa yang lebih mengedepankan penguasaan bola, disiplin posisi, dan penyelesaian akhir yang tajam. Ia dikenal menyukai pemain yang tak hanya teknis, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemain lokal yang masih lemah dalam hal pengambilan keputusan cepat di bawah tekanan. Pemain-pemain diaspora seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Elkan Bagot, dan Tom Haye memiliki peluang besar untuk menjadi tulang punggung karena sudah terbiasa dengan pola permainan modern yang kemungkinan besar akan diadopsi oleh Kluivert. Beberapa pemain lokal muda yang tampil impresif di liga juga mulai dilirik. Nama-nama seperti Hoki Caraka, Rizky Ridho, hingga Beckham Putra Nugraha disebut-sebut masuk radar Kluivert sebagai generasi tim. Jika mereka mampu menunjukkan kualitas saat pemusatan latihan, bukan tidak mungkin mereka menggeser pemain senior yang tak kunjung tampil konsisten. Kesimpulan, evaluasi ketat demi hasil maksimal. Patrick Kluivert dihadapkan pada tugas berat, menciptakan skuad yang kompetitif dalam waktu singkat untuk menghadapi China. Evaluasi terhadap pemain tidak hanya berdasarkan nama besar, tetapi performa terkini dan kesesuaian dengan strategi yang ia bawa. 9 nama yang disebutkan di atas bukan berarti pasti dicoret, namun mereka masuk zona rawan bila tidak menunjukkan performa memuaskan selama pemusatan latihan. Dengan absennya Marcelino dan Maarten Paes, Kluivert perlu solusi cepat dan efektif. Momen ini bisa menjadi titik balik generasi timnas sekaligus awal dari babak baru era kepelatihan sang legenda Belanda. Pertanyaannya kini, siapa yang akan bertahan, dan siapa yang harus rela tersisih demi merah putih?